Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English Literature class. Today, we are going to study about future tenses. Future tenses in English that we are going to study today are the first is simple future tense. Bentuknya adalah will plus verb bentuk pertama. Jadi will itu harus diikuti verb bentuk pertama. Diingat-ingat ya. Nomor 2, number second, future continuous tense. Nah, karena di sini continuous, maka rumusnya menggunakan will plus be plus verb ing. Ya, di sini bisa menggunakan kata kerja bentuk ing, ya, verb ing, karena setelah will itu ada be. Jadi setiap be itu diikuti dengan verb ing. The next, future perfect tense. Ya, karena ada perfect berarti rumusnya menggunakan will plus have plus verb bentuk ketiga. Ya. Kalau will diikuti have, itu harus menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Di bahasa Inggris kan ada kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. Tapi kalau menggunakan have ya, itu harus diikuti verb bentuk ketiga. Perbedaan dari simple future tense, future continuous, dan future perfect tense akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi tolong kalian perhatikan. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Simple future tense atau bentuknya will plus verb 1. Simple future tense used for an action that will occur in the future. The actions are not yet begun. Jadi kegunaan dari simple future tense atau will plus verb 1 itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan dan kejadian tersebut belum dimulai. Adapun rumus dari simple future tense yang pertama adalah subject plus will plus verb bentuk pertama. Itu adalah bentuk positifnya. Bagaimana bentuk negatifnya? Nah, tinggal ditambahin not. Subject plus will plus not plus verb bentuk pertama. Ya, will not ini bisa disingkat menjadi won't. W-O-N apostrophe T. Itu artinya will not. And then how about the example? Contohnya ya. Dalam bentuk positif, I will visit my grandparents. Saya akan mengunjungi kakek nenekku. Nah, di sini ada will bertemu dengan visit. Visit adalah kata kerja bentuk pertama. Bagaimana dengan negatifnya? Bentuk negatifnya yaitu I will not visit my grandparents. Ya, di sini tinggal disisipkan not jika bentuknya negatif. Saya tidak akan mengunjungi kakek nenekku. Ada beberapa fungsi dari simple future tense. Yang pertama, simple future tense itu digunakan untuk menyatakan spontaneous decision atau keputusan yang secara spontan. Contohnya adalah I'll go home at once. Nah, ini adalah suatu contoh keputusan yang dikatakan secara spontan tanpa ada rencana sebelumnya. Kalau keputusan yang spontan, kalian bisa menggunakan simple future tense. Next, number 2 is to state about prediction. Untuk menyatakan prediksi. Contohnya, it will rain tomorrow. Akan hujan besok. Nah, ini kan sebuah prediksi ya. Sebuah prediksi bahwa besok akan turun hujan. Kalau sebuah prediksi bisa menggunakan simple future tense. Yang ketiga adalah menyatakan expectation. Expectation itu adalah harapan. Contohnya adalah she will get better. Dia akan membaik. Nah, di sini juga kalimatnya menyatakan sebuah ekspektasi atau harapan
dia akan baik ya, baik-baik saja seperti itu. Selanjutnya, fungsinya adalah untuk menyatakan willingness. Willingness itu merupakan kemauan. Nah, contohnya adalah, contoh kalimatnya, I will take the book for you. Saya akan mengambilkan buku untuk kamu. Nah, itu kan sebuah kemauan ya. Saya mau untuk mengambil buku. Ya, selanjutnya fungsinya yaitu bisa digunakan untuk menyatakan promise atau janji. Jadi kalau kalian ingin menyatakan janji, kalian bisa menggunakan will dalam bahasa Inggris. Contohnya, I'll return your money next week. Saya akan mengembalikan uangmu minggu depan. Nah, ini sebuah janji ya. Oke, bisa menggunakan will plus verb 1 atau simple future tense. Selanjutnya, simple future tense bisa digunakan untuk menyatakan condition ya. Kalau kalian belajar tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian ya, itu pasti menggunakan will ya. Untuk berandai-andai itu kalian bisa menggunakan will. Contohnya, if you heat ice, it will melt. Jika kamu memanaskan es, esnya akan mencair. Lah, ini juga merupakan sebuah conditional ya, pengandaian, karena ada jika dan will. Oke, yang terakhir adalah invitation atau menyatakan undangan ya. Kalau kalian ingin mengundang seseorang, kalian bisa menggunakan will ya. Contohnya kalimatnya, will you come to the party? Maukah kamu datang ke pesta? Nah, ini juga will juga bisa digunakan untuk mengundang. Oke, jadi simple future tense itu fungsinya ada berapa ya? Contohnya bisa untuk menyatakan spontaneous decision atau keputusan yang spontan, sebuah prediksi, ya, sebuah ekspektasi atau harapan, sebuah kemauan, sebuah janji, sebuah pengandaian, atau sebuah undangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua yaitu future continuous tense. Ya, bentuknya yaitu menggunakan will plus continuous. Jadi kalau ada continuous berarti nanti menggunakan kata kerjanya verb bentuk ing, verb ing. Oke, jadi apa sih kegunaannya? It is used for an ongoing action that will occur in the future. Jadi digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang akan terjadi di masa depan. Ya, jadi ada durasinya. Di masa depan itu sedang melakukan apa? Contohnya seperti itu. Oke, ada pula bentuknya ya atau rumusnya. Bentuk positifnya yaitu subject plus will plus be plus verb ing. Ya, karena continuous tense itu harus menggunakan verb ing. Tapi verb ing ini harus depannya ada be-nya. Ya, tidak bisa will itu verb ing itu tidak boleh. Harus ada be. Kalau will saja, will itu harus diikuti verb 1 seperti yang tipe pertama. Tapi karena ini future continuous, jadi kalau continuous itu harus menggunakan verb ing itu harus ada be di depannya. Oke, bentuk negatifnya yaitu subject plus will not plus be plus verb ing. Ya, jadi sama seperti tipe 1 tadi, simple future tense yaitu di sini disisipkan not ya untuk mengubah menjadi negatif. Jadi subject plus will plus not plus be plus verb ing. Tapi tetap aja be dan verb ing. Oke. Nah, di sini ada time signals atau waktu yang bisa digunakan untuk sinyal bahwa kalimat tersebut menggunakan future continuous tense. Yang pertama, biasanya future continuous tense itu menggunakan at this time. Nah, at this time itu sama seperti artinya tomorrow, besok. By this time, ya, artinya next week. At the same time. And then at 8 o'clock tomorrow night. Or this time next week. Oke, seperti itu. Contoh dalam kalimat yaitu yang pertama. I will be watching the movie at
8 o'clock tomorrow night. Nah, di sini kalau kalian menggunakan atau membuat kalimat menggunakan future continuous tense itu biasanya waktunya itu tertentu, ada waktunya. Nah, di sini contohnya kan ada waktunya ya, jam 8 besok malam. Nah, di sini harus menggunakan future continuous tense. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia, saya akan sedang menonton film pada jam 8 besok malam. Nah, berarti ini benar-benar pasti akan terjadi karena sudah ada waktu tertentunya dan ada durasi waktunya. Berarti selama jam 8 malam besok malam itu kamu atau saya akan sedang menonton ya. Nah, di sini kalian bisa melihat will harus diikuti be ya, diikuti watching ya, merupakan bentuk dari verb ing ya. Bagaimana kalau kalimat ini diubah menjadi negatif ya? Contohnya ini, I will not be watching the movie at 8 o'clock tomorrow night. Saya tidak akan sedang menonton film pada jam 8 besok malam. Nah, ini contoh dari future continuous tense. Biasanya ada waktu spesifiknya, ada waktu tertentunya. Dan menyatakan kegiatan yang sedang akan terjadi, berarti menyatakan durasi, ada durasi waktunya ya, rencananya. Oke, nomor 3, sebelum nomor 3 ya, ada functionnya atau fungsi dari simple future continuous tense. Oke, yang pertama yaitu digunakan untuk ya ini, predicate or plan events that start at some unspecified time in the future and are still occurring at a given time in the future. Ya, artinya kegiatan yang diprediksi atau direncanakan mulai pada waktu yang tidak spesifik di masa depan dan masih sedang terjadi di masa depan. Contohnya ini, I will be watching television at 8 tomorrow night. Nah, ini menyatakan kegiatan yang sudah di-planning atau direncanakan atau diprediksikan akan terjadi dan kegiatan itu ada durasi waktunya ya. Oleh karena itu menggunakan will plus be plus verb ing. Oke, yang kedua, future continuous tense itu juga digunakan untuk prediksi atau tebakan. Contohnya, I will be visiting him next month. Saya akan sedang mengunjungimu bulan depan. Nah, ini fungsinya. Ya, bedanya dengan simple future tense. Kalau simple future tense itu kegiatannya yang akan dikerjakan itu tidak ada durasinya. Sedangkan kalau future continuous tense itu ada durasinya karena menggunakan continuous, yaitu verb bentuk ing. Oke. Next, nomor 3 yang terakhir yaitu adalah future perfect tense. Bentuknya will plus have plus verb past participle atau verb bentuk ketiga. Apa sih kegunaan future perfect tense? Future perfect tense digunakan, it used to describe an action that will have been completed at some point in the future. Oke. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan kejadian yang akan telah dilakukan dalam waktu tertentu di masa depan. Jadi ini menyatakan kegiatan yang telah selesai dilakukan di masa depan, ya. Jadi beda ya, kalau future tense atau will plus verb 1 itu kegiatannya belum dilaksanakan. Kalau will plus be plus verb ing itu kegiatannya itu sedang dilaksanakan. Tapi kalau will plus have verb 3 itu kegiatannya akan sudah selesai dilaksanakan. Jadi bedanya itu. Adapun patternnya atau formnya ya, rumusnya yaitu yang pertama subject plus will plus have plus past participle. Ini bentuk positifnya. Jadi kalau future perfect ada kata-kata perfect berarti bisa dipastikan menggunakan have plus verb 3. Have
have itu harus diikuti verb bentuk ketiga ya. Tidak boleh di sini verb bentuk kedua, harus verb bentuk ketiga. Oke, ini menyatakan telah ya, telah dilakukan. Nah, bagaimana bentuk negatifnya? Bentuk negatifnya adalah subject plus will plus not plus have plus verb 3. Ya, tinggal disisipkan not di sini. Oke, adapun contohnya, she will have moved from this city by the end of September. Dia akan telah pindah dari kota ini September akhir. Berarti September akhir itu dia sudah pindah, dia akan sudah pindah. Berarti kegiatannya sudah selesai dilakukan. Nah, di sini menggunakan will plus have plus verb 3 ya. Will plus have plus verb 3. Nah, verb 3-nya move itu berasal dari verb 1-nya move ya. Verb 3-nya tinggal ditambahi ed, moved ya. She will have moved. Nah, oke, bentuk negatifnya adalah she plus will plus not plus have plus moved from this city by the end of September. Nah, di sini tinggal tambahin not ya. Bentuknya will plus not plus have plus verb 3. Jadi jangan lupa kalau kalian menyatakan atau membuat kalimat menyatakan kegiatan yang telah selesai, akan telah selesai dilakukan pada waktu tertentu di masa depan, itu harus menggunakan future perfect tense. Oke, adapun time signals-nya ya. Waktu yang menandakan bahwa kalimat tersebut menggunakan future perfect tense biasanya dalam kalimat itu menggunakan when, ketika, by the end of, ya, by the time, boleh seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari ketiga itu perbedaannya adalah penggunaannya pada waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau simple future tense itu kegiatan atau rencananya belum dimulai atau belum dilakukan. Kalau future continuous tense itu kegiatannya akan sedang dilakukan. Ya. Ada durasi waktu. Yang ketiga, future perfect tense itu menyatakan kegiatan yang telah dilakukan tapi di masa depan. Ya. Perbedaannya cuma di letak waktunya. Oke, ada pula beberapa fungsi dari future perfect tense. Yang pertama, fungsinya adalah untuk an action that will happen before another action in the future, yaitu menyatakan sebuah kegiatan yang akan terjadi sebelum kegiatan lain terjadi di masa depan. Ya. Jadi kegiatannya itu selesai terjadi ya, satu kegiatan itu akan telah selesai terjadi sebelum kegiatan lain terjadi di masa depan. Oke, contohnya adalah by the time I get home, mother will have cooked lunch for us. Saat aku pulang ke rumah, ibu akan telah memasakkan makan siang untuk kami. Oke, jadi ini menyatakan kegiatan yang akan terjadi ya sebelum kegiatan lain terjadi. Jadi untuk menyatakan kalau ibu sudah masak sebelum saya pulang, itu bisa menggunakan future perfect tense. Jadi ibu sudah selesai dulu memasak ya, baru anaknya pulang ke rumah. Jadi ketika anaknya pulang ke rumah, ibu sudah selesai memasak. Karena kalimat ini menyatakan masa depan, ya, jadi menggunakan will. Jadi by the time I get home, saat saya pulang ke rumah, ibu akan sudah selesai memasak makan siang untuk kami. Nah, ini kalau menggunakan future perfect tense ini menyatakan bahwa kegiatannya itu lebih dulu dikerjakan sebelum kegiatan lain, yaitu anaknya pulang ke rumah. Seperti itu. Oke, number 2, an action that will happen before specific time in the future.
atau tindakan yang akan terjadi sebelum waktu tertentu di masa depan. Oke, contoh kalimatnya. The snow will have stopped by April. Salju akan telah berhenti pada bulan April. Jadi ini menyatakan tindakan yang akan terjadi, yaitu saljunya itu akan sudah berhenti ya pada bulan April sebelum ada kegiatan lain di waktu tertentu di masa depan. Nah, next nomor 3. A state that will continue up to some time in the future. Keadaan yang akan terus berlanjut hingga suatu saat nanti. Ya, untuk menyatakan kegiatan yang berlanjut. Contohnya kalimatnya, we will have joined the course for 3 months tomorrow. Kami akan telah bergabung ke kursus untuk 3 bulan besok. Nah, ini berarti kami itu join course atau join kursus itu tetap berlanjut ya, menyatakan kegiatan yang akan berlanjut hingga suatu saat nanti. Oke, setelah mendengar penjelasan dari saya, untuk membuat kalian lebih memahami materi kali ini, mari kita diskusikan latihan soal, yaitu complete the following with suitable future tense using will plus verb infinitive, will plus be plus verb ing, or will have plus verb past participle. Oke. Nanti ada disajikan beberapa kalimat rumpang. Kalian harus atau kita harus mendiskusikan kalimat itu bentuknya menggunakan will verb 1, will be verb ing, atau will have verb 3. Oke, kita mulai. Nomor 1. I think he bla 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 me later. Oke, dari kalimat nomor 1, kira-kira menggunakan will verb 1, will be verb ing, atau will have verb 3 untuk melengkapi kalimat nomor 1. Oke, mari kita analisis ya. Di sini menggunakan I think he bla 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 me later. I think itu berarti saya pikir dia bla 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 saya nanti. Nah, karena ada I think, berarti I think ini kan menandakan suatu prediksi ya, sebuah prediksi. Nah, sebuah prediksi ini kegiatannya karena prediksi berarti belum terjadi ya, belum dilakukan atau belum dimulai. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa prediksi itu bisa menggunakan simple future tense. Berarti nomor 1 jawabannya adalah menggunakan will plus verb 1, yaitu will phone. Ya, alasannya adalah karena kalimat ini merupakan sebuah prediksi yang kegiatannya belum dilakukan. Dia belum menelepon saya ya. Ini masih berupa prediksi ya. Oke. Next nomor 2. You bla 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 the sunrise once you are back from Bali. Oke. Nomor 2, kamu bla 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 matahari terbit ya ketika kamu kembali lagi ke Bali. Oke. Kira-kira nomor 2 jawabannya adalah menggunakan will plus be plus verb ing. Berarti will be missing. You will be missing the sunrise once you are back from Bali. Kenapa bisa menggunakan will be verb ing? Karena nih alasannya. Kegiatan ini ya sebuah prediksi yang akan terjadi di masa depan dan masih sedang terjadi di masa depan. Jadi saya tuh akan rindu matahari terbit ya ketika saya kembali ke Bali. Jadi ketika saya kembali ke Bali, jadi saya itu sedang merindukan Bali, sedang merindukan matahari terbit, makanya menggunakan will be verb ing. Oke, next nomor 3. Daddy bla 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 to a new apartment in 2 months time. Oke. Jawaban nomor 3 adalah menggunakan will have verb 3 ya. Verb 3-nya move ya, moved. Daddy will have moved to a new apartment in 2 months time.
Alasannya karena ya kalimat ini menyatakan sebuah kegiatan yang telah dilakukan ya sebelum waktu tertentu di masa depan, yaitu tadi itu akan telah pindah ke apartemennya yang baru dalam waktu 2 bulan. Jadi di sini kan ada spesifik time-nya ya, waktu tertentu. Nah, karena di sini in 2 months time itu berarti kan kegiatannya itu sudah dilakukan, akan sudah dilakukan sebelum ada kegiatan lain di masa depan. Jadi pada dalam waktu 2 bulan itu tadi itu sudah pindah ya, sudah akan pindah ke apartemen yang baru, seperti itu. Next, nomor 4. Don't worry, I blah blah the money wisely. Oke, kira-kira nomor 4 itu menggunakan bentuk will plus verb 1. Ya, berarti kalau verb 1 tetap ya menggunakan use. Don't worry, I will use the money wisely. Jangan khawatir, saya akan menggunakan uang secara bijak. Nah, kenapa bisa menggunakan will verb 1? Alasannya adalah ya, kegiatan ini adalah kegiatan yang belum dilakukan ya. Jadi akan dilakukan di masa depan. Nah, di kegiatan atau kalimat ini menandakan sebuah janji, ya, dia berjanji jika dia akan menggunakan uang secara bijak. Gitu. Jadi menggunakan will verb 1. Oke, itu yang keempat. Selanjutnya yang terakhir, nomor 5. I think Mr. Robbie blah 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 the next election. Nah, ini mudah ya, ini sama seperti nomor 1. Ada kata-kata I think, berarti ini sebuah prediksi ya. Berarti menggunakan will win, yaitu will verb 1, win tetap ya, verb 1-nya. Kenapa ya? Ya, sama alasannya. Karena kalimat ini menandakan sebuah prediksi yang kegiatannya belum dilakukan. Jadi, saya itu memprediksi bahwa Pak Robi itu akan menang pada pemilihan selanjutnya. Nah, itu kan merupakan sebuah prediksi ya, dan prediksinya itu belum dimulai atau belum terjadi. Makanya menggunakan will plus verb 1.